ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and right. Selamat malam untuk kita sekalian, sahabat-sahabat GPIB dimanapun kita berada. Pada malam hari ini, pelayanan Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Simpson Nelson Salau, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Getsemani Malang. Jemaat yang terkasih, setelah kita beraktivitas sepanjang hari ini, ada baiknya kita kembali disegarkan melalui firman yang akan kami baca dan kita renungkan bersama. Dan biarlah melalui firman ini, apa yang sudah kita lakukan boleh menjadi berkat, dan dalam menjalani kehidupan hingga esok hari, kita boleh menjalaninya dengan kebaikan dan dalam kebenaran. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami menaikkan syukur kalau kami tiba pada malam hari ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan biarlah kami diberkati olehnya. Karena itu kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang memampukan kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami. Dan biarlah dengan kuasa Kristus kami diberkati. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman terambil dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Firman Tuhan berkata demikian. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta ayah anak itu dan ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangkitlah." Roh anak itu pun kembali, dan ketika itu juga ia bangun. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Lalu takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Jemaat yang terkasih, dalam pembacaan kita paling tidak kita melihat dua arus dalam pembacaan kita. Yang pertama, ada arus orang banyak yang melihat bahwa anak Yairus itu sudah mati. Karena anak Yairus sudah mati, maka mereka melihat Yesus dengan Yairus, dengan apa yang mereka lakukan, hanya sebagai sesuatu yang layak ditertawakan. Apa yang Yesus dan Yairus lakukan bukan sesuatu yang baik lagi, bukan sesuatu yang penting, lebih baik tidak usah dilakukan. Itu dalam pemahaman orang banyak yang memiliki pemahaman bahwa anak Yairus sudah mati. Jadi kematian merupakan akhir segalanya dan tidak perlu lagi kehadiran Yesus, tidak perlu lagi upaya dari Yairus. Kalau kita melihat dari sisi Yairus dan Yesus, Yairus tetap saja melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia percaya bahwa Yesus bisa memberikan kesembuhan. Dan dalam pembacaan kita, Yesus pun tidak terpengaruh dengan suara orang banyak yang menertawakan, yang memiliki pemahaman lain bahwa anak itu sudah mati.
Tapi bagi Yesus, anak itu tidak mati. Yesus terus memberikan pelayanan kepada keluarga ini. Di sini kita bisa melihat jemaat yang terkasih bahwa dalam kehidupan terkadang kita berjumpa dengan batasan. Dalam batasan-batasan itu orang beragam menanggapinya. Ada yang mungkin seperti Yairus dan Yesus, tetap percaya bahwa anak itu tidak mati dan bisa disembuhkan. Ada sudut pandang yang lain. Tetapi dari sudut pandang dari orang banyak, bisa saja kita sudah tiba pada batasan yang bisa kita upayakan. Tapi kematian adalah batas akhir dan kita tidak bisa buat apa-apa. Dalam kehidupan kita sering berhadapan seperti itu. Lalu ketika kita mencoba untuk melampauinya, kita malah ditertawakan, kita malah direndahkan, atau bahkan mungkin kita ditinggalkan. Karena itu jemaat yang terkasih, pesan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini menjadi menarik. Bahwa dalam kehidupan kita punya Tuhan yang luar biasa, maka apakah kita tetap percaya pada Tuhan yang memampukan kita? Kita imani bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau seperti Yairus, seperti Yesus, yang tetap berkonsentrasi untuk memberikan apa yang jadi kebutuhan dari anak Yairus, yaitu kesembuhan. Atau mungkin kita juga akan seperti orang banyak. Ya sudah, kalau sudah mati, ya sudah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Itu pengamatan mereka. Kita sering mengalami hal itu. Tapi baiklah, marilah kita seperti Yairus, tetap punya iman bahwa di dalam Tuhan banyak hal bisa kita lakukan dan Tuhan bisa membuat kita melampaui batasan yang kita miliki, batasan yang kita hadapi pada saat ini. Memang ada kenyataan batasan itu, tetapi dalam Tuhan bisa saja kita dimampukan untuk melampaui. Di dalam Tuhan tetap saja ada peluang mujizat Tuhan menyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu jemaat yang terkasih, tetaplah punya iman, khususnya ketika kita berhadapan dengan batasan-batasan. Dan jangan membiasakan untuk merendahkan atau bahkan menertawakan, bahkan meninggalkan orang lain yang sedang berupaya bersama dengan Tuhannya untuk melampaui batasan yang ada. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mohon Engkau boleh menyertai kami dalam menjalani kehidupan. Kami sering tiba pada batasan-batasan yang terkadang membuat kami pada akhirnya mundur ke belakang, surut ke belakang. Khususnya bisa jadi kami tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi terkadang juga kami mundur ke belakang dan surut ke belakang karena ada sekelompok orang yang menertawakan, sekelompok orang merendahkan, atau bahkan sekelompok orang meninggalkan. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan, mampukan kami untuk tetap percaya bahwa ketika kami berjalan dengan Tuhan, maka ketika tidak ada jalan, pasti ada jalan. Ketika kami berhadapan dengan gunung yang besar, kami yakin di dalam Tuhan kami punya jalan yang baik. Ketika kami berhadapan dengan ketidakmungkinan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya Bapa di surga, biarlah kami dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan tetap percaya kepada Tuhan yang akan memampukan kami melampaui batasan yang ada. Kami juga berdoa Bapa, Tuhan berkati kami dengan apa yang kami sudah kerjakan. Apa yang kami kerjakan biarlah diberkati, dan biarlah ketika kami boleh menikmati banyak kebaikan pada hari ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sukacita, ulang tahun perkawinan, dan banyak kebaikan yang Tuhan hadirkan, biarlah kami tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan menyemangati diri untuk percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa ketika kami menjalani hari ini dengan pergumulan, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan karena relasi, pergumulan karena pekerjaan, pergumulan dalam dunia persekutuan dan pelayanan. Ya Bapa di surga, biarlah kami tetap dikuatkan untuk menjalani kehidupan dan meyakini bahwa ketika kami menutup mata kami pada malam hari ini, semua mulai menjadi baik-baik saja, dan esok hari kami disemangati, diberikan hikmat untuk menghadapi tantangan pergumulan yang kami hadapi. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami dipakai oleh Tuhan, khususnya para pemimpin, agar mereka pro rakyat dan dengar seruan rakyat dan menjawab tantangan dan pergumulan masyarakat. Kami juga berdoa bagi
GPIB. Berkati gereja ini Bapa di surga, khususnya dalam arak-arakan sukacita ulang tahun ke-75 yang sudah dimulai sejak di Padang. Dan puncaknya nanti pada tanggal 19 di Gedung Istora. Tuhan berkati ketika ada perayaan ibadah syukur. Tuhan berkati seluruh jemaat yang akan hadir di sana. Tuhan berkati panitia akan bekerja. Tuhan berkati majelis sinode yang mengawal kegiatan ini dengan baik. Tuhan berkati para pelayan yang terlibat di dalam ibadah syukur ini. Tuhan berikan juga cuaca yang baik. Ya Bapa di surga, berkati GPIB dari tingkat sinodal hingga ke jemaat-jemaat dan pos-pos pelayanan. Biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan melampaui batasan yang ada bersama dengan kuasa Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami ada banyak tantangan dan pergumulan pelayanan yang boleh dijawab dengan baik. Dan gereja semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, sertailah kehidupan kami. Malam hari ini kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan membangun dengan kami esok hari, dan kami juga yakin Tuhan menyertai kami. Dan apapun yang kami hadapi, kami tetap punya iman. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus bagi seluruh pelayan dalam pelayanan media, khususnya morning call dan night call. Tuhan berkati mereka dengan semua tugas tanggung jawab yang ada, diberikan hikmat untuk terus mengembangkan pelayanan melalui dunia digital ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Like and invite.